Hantu itu menutup telingamu. Semua mengirimkan pesan yang sama padaku, menanyakan di mana posisiku sekarang. Tapi berbeda dengan grup. Salah satu temanku mengirimkan foto yang menampilkan sebuah bus tanpa penumpang. Aku tahu bus itu. Beberapa teman mengomentarinya dan beberapa juga yang tidak percaya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana seramnya yang aku rasakan sekarang. Mungkin lebih seram dan memang lebih seram dari yang mereka tahu. Bus ini penuh oleh hantu. Aku mengirimkan pesan ke ibu. Ibu jangan cemas, aku baik-baik saja walaupun bus ini berhantu. Kata nenek, hantu-hantu di bus tidak akan menyerang. Nenek siapa? Kamu turun saja, ganti bus. Beliau sama mau ke Sukabumi bu, ke Jampang juga. Tanggung bu, udah bayar ongkos. Bentar lagi juga sampai. Sebenarnya bukan aku yang membayar ongkos, nenek yang membayarnya dengan daun. Ya sudah, itu terserah kamu. Ibu hanya mengingatkan saja, banyakin doa. Kalau tidak kuat langsung saja turun. Ongkosmu tidak sebanding dengan nyawamu. Pesan kedua dari Diara. Jai, coba buka berita online sekarang. Aku mengerutkan dahi ketika membaca pesannya. Ada berita apa? Ada bus masuk jurang sama mobil sedan terbalik di jalan tol. Soal mobil sedan terbalik aku tahu karena mataku sendiri melihatnya dan hantu anak kecil mengikutiku sampai ke bus. Yang menjadi perhatianku adalah bus yang masuk jurang. Aku langsung membuka aplikasi berita online. Dua berita yang dikatakan oleh Diara langsung menyambutku. Sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol dan merenggut dua korban, anak kecil dan ibunya. Kecelakaan dikarenakan sang ayah yang mengantuk dan terkejut ketika ada truk di depannya. Seorang anak kecil meninggal di tempat dan ibunya meninggal di rumah sakit ketika dokter sedang mengobatinya. Sementara itu, sopir sedan yang tidak lain adalah ayahnya masih kritis. Aku tahu sekarang kenapa anak kecil itu mengikutiku. Mungkin karena dia tahu kalau aku adalah manusia. Dia hanya ketakutan ketika melihat hantu-hantu di bus. Itu sebabnya dia berkata, "Ma, aku takut." Tetapi kenapa dia memilih masuk ke bus dan mengikutiku? Banyak kendaraan yang melewatinya tadi. Kepalaku seperti ada yang menjitak ketika akan membuka berita kedua. Aku langsung berbalik. Orang yang ada di belakangku sedang tertidur pulas dengan earphone di telinganya. Ini pasti kelakuan makhluk yang mengikutiku dari toilet. Nenek masih mengobrol dengan sopir. Mereka seperti teman lama yang baru bertemu. Kondektur dan laki-laki berpakaian montir juga ikut mengobrol karena mereka berdekatan. Telingaku tidak mendengar obrolan mereka, meskipun aku lihat sang kondektur tertawa terbahak-bahak. Begitupun dengan perempuan berkerudung biru, dia sedang mengobrol dengan seseorang di seberang telepon. Tapi aku tidak mendengarnya meski jarak dengannya berseberangan. Hanya terlihat mulutnya yang sedang berbicara. Nenek menoleh ke arahku, lantas ia kembali ke kursi. Apa? Nenek seperti sedang berbicara padaku, tapi tak aku dengar. Telingaku seperti ada yang menutupi karena jarak sedekat ini masih tidak terdengar. Apa nek? Ngomong yang kencang. Aku mencoba membaca gerak bibirnya. Yang aku tangkap adalah makhluk itu menutup telingamu. Mungkin itu yang dikatakan oleh nenek. Aku percaya apa yang dikatakannya.
karena terasa seperti ada yang mengganjal di lubang telinga. Apa mungkin makhluk yang ada di belakangku adalah makhluk dahulu ada di film-film? Namanya setan budek. Aku pernah menontonnya dan tidak kuat karena takut. Telingaku ditutupi oleh hantu. Nenek mengangguk. Tenang, aku akan mengusirnya. Aku masih membaca gerak bibir nenek. Tangannya menyentuh kursiku, menutup mata lantas mengusap-ngusap kursi itu. Tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, tapi caranya berhasil. Membuat telingaku kembali mendengar semuanya. Apa yang nenek lakukan? Aku hanya melepaskan tangannya. Dia makhluk perempuan yang meninggal ketika mendengarkan musik di jalanan dan dia tertabrak mobil. Kepalanya menghantam pembatas jalan, lalu meninggal di tempat. Dia makhluk dari toilet juga, Nek? Sebenarnya bukan, tapi dia ada di sekitar toilet itu dan ikut bersama mereka. Aku harap dia tidak akan mengganggu kita, lebih tepatnya mengganggumu. Dia selalu menutup mata atau telinga orang-orang yang ada di terminal tadi. Kamu tidak takut dengan perjalanan ini, Nak? Aku tersenyum mendengar pertanyaan nenek. Tidak, Nek. Aku sangat menikmati perjalanan yang luar biasa ini, meski sangat membuatku takut. Aku tidak tahu cerita apa lagi yang akan aku lihat selanjutnya, tapi aku percaya pasti akan seru. Kau sangat pemberani. Aku tidak tahu sampai kapan kita masih tenang saja. Karena waktu tidak ada yang tahu. Di depan kita ada misteri, di samping dunia kita ada dunia mereka. Dan sekarang mereka bersiap mengganggu kita. Kau harus menjaga nyawamu, Nak. Dan aku akan menjagamu dengan sekuat tenaga yang aku miliki. Katanya kemudian, kau bersiaplah. Kapanpun mereka pasti kembali berulah. Ketika tidak kuat, kau boleh turun dari bus ini. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa keluar dari bus ini. Tidak, Nek. Aku akan tetap di bus sampai terminal Sukabumi. Apapun yang terjadi akan aku lawan untuk melindungi bus ini. Kataku mantap seperti seorang kesatria sejati.